Nah, di episode kali ini kita akan membahas nih, Pal, kegiatan-kegiatan atau tradisi yang biasanya terjadi hanya di bulan Ramadan aja nih. Tapi menurut gue Real, ini ngomongin petasan nih ada tire-tirenya. Oh gitu? Iya. Tier listnya. Bukan cuma gorengan ya. Waktu itu kita pernah bahas tire tentang gorengan dan gorengan. Ini menurut gue petasan nih ada tire-tirenya. Ya, itu ada juga namanya membangunkan sahur, Pal. Oh iya. Ya, biasanya anak-anak kecil sih yang bangun sahur, kayak misalkan dia bawa-bawa gendang, drum, gitu, sahur gitu kan. Atau biasa dari masjid bawa sahur. Pilih beri dong. Halo semuanya. Halo. Selamat datang kembali di podcast Abal-Abal bersama gue Naufal Hilal. Dan gue Azlan Hanafi. Dan di bulan ini kita akan bahas topik-topik seputar bulan Ramadan. Betul banget. Nah, Azlan Hanafi, Gue apa paling Hilal? di episode kali ini kita sangat spesial ya. Wah gitu. Karena iya juga ya. Iya. Karena di episode kali ini mungkin penonton juga udah bisa lihat. Kita pertama kalinya men-tag video pada malam hari. Betul. Sebenarnya ini dibilang spesial juga ya biasa aja sebenarnya. Iya. Apa sih spesial? Iya. Karena memang ini lebih ke dikonsepkan tapi tidak dikonsepkan banget. Oh, konsep yang dadak ya. Nah, lebih kepada kita sebagai anak muda ini harus Bergerak cepat ya, berpikir cepat. berpikir cepat, saat-saat inovasi. Iya. Ketika ada halangan, kita harus cari solusinya. Betul. Secara cepat, secara dengan tempo yang singkat-singkat. Karena kita kan harus memberikan konten kepada teman-teman semua. Ya kan? Ini banyak yang nungguin loh, Ril. Oh gitu. Banyak. Iya lagi. Mana nih? Kayak nyokap gua, bokap gua, kakak gua. Ya itu kan banyak kan? Iya. Benar. Gitu. Nah, di episode kali ini kita mau bahas apa nih, Dril? Nah, di episode kali ini kita akan membahas nih, Pal, kegiatan-kegiatan atau tradisi yang biasanya terjadi hanya di bulan Ramadan aja nih. Oke. Gitu. Dimulai dari Yang pertama adalah kegiatan setelah sholat tarawih. Nah kan sholat tarawih ya hanya ada di bulan Ramadan saja gitu kan. Nah setelah bulan Ramadan nih, Pal, biasanya itu para anak kecil itu biasanya, dan gue juga pernah sih, yaitu yang namanya main perang, Pal. Perang, Pal. perang apa nih? Perang sarung. Oh, perang sarung. Iya. Karena anak-anak ini awalnya dari maghrib buka puasa, terus ngaji, terus sholat isya, taraweh pakai sarung. Pakai sarung. Jadi mereka merasa kayak setelah sholat nih Jadi harus ada diapain? saya. Ini harus diapain nih, darah? Iya ini apain ya? Akhirnya perang sarung. Iya digulung, gitu. Gimana suaranya? Tapi kalau ngomongin perang sarung ini sebenarnya kan memang tujuannya untuk have fun aja ya. Ya Evan aja, karena lebih nyari suara cetekan sarungnya itu sendiri ketimbang ngenain orangnya. Iya betul. Gitu. Karena kalau misalnya kena itu lumayan juga loh. Lumayan perih itu. Perih itu kalau misalkan jago ngelilitnya, nggak mau Jago midik kayak Wah. Dan selain itu ada apa lagi nih, Dril? Selain perang sarung yang biasanya terjadi di bulan Ramadan. Nah, setelah perang sarung itu ada ininya, Pal. Jadi perang sarung mungkin main weaponnya. Terus mereka punya second weaponnya, yaitu petasan. Gitu. Jadi kalau misalkan main game tembak-tembakan itu misalkan senapannya, terus ada grenade nih. Grenade ada petasan ya. Betul. Nah biasanya anak-anak kecil tuh main petasannya kayak misalkan petasan lempar, entak lempar gitu kan. Terus juga ada petasan bom namanya, petasan gas. Jadi gas tuh kalau nyalain terus nanti dia keluar gas dan bau. Oh, kalau di gua itu namanya petasan kentut. Oh iya benar, karena bau banget itu. Dan itu warnanya tuh warna-warni Warna-warni sesuai sama petasannya. Betul. Ya bisa dia warna ungu ya ungu, warna kuning ya kuning, benar. Setuju gua. Dan itu kalau misalkan diomongin sepertinya kalau dirunut itu seperti sebuah rundown. Pertama kita buka, Ya terus kita sholat taraweh, betul. terus kita perang sarung. Ya. Nah ini biasa diakhiri dengan pesta petasan ini. Begitu. Iya. Jadi ini main eventnya ya. Kayak celebrationnya tuh di sini. Makanya kalau di rumah gua itu ada namanya petasan disco. Oh gitu ya. Iya. Disco. Petasan disco. Oh itu joget-joget setelah Joget-joget, tipsi parah.
Iya, jadi itu petasannya itu real ketika dibakar akan mengeluarkan cahaya Iya. dan kelap-kelip gitu. Oh, kayak gitu loh. Wow. Kelap-kelip dan endingnya dia akan meletek. Ya. Apa meletek? Iya. Oke. Iya, gue tahu tuh seru sih. Menurut Ya, kok bisa kayak gitu ya? Satu. Ya benar. Nah, selain yang tadi petasan disco gitu, juga yang common tuh biasanya petasan ini, Pal. Apa tuh? Lu tau gak sih, Pal, ada petasan kecil. Itu tuh dia tuh bunyi kalau kita gerusin sama kaki gitu. Saat gitu. Terus Oh, gue baru tahu tuh. kecil pokoknya, warnanya kalau nggak salah abu-abu atau merah bata gitu. Ya, jadi dia tuh bunyinya kalau kita keras-keras gitu. Oh, ya, ternyata. Oh, yang ini bukan sih yang kayak lidi. Bentuknya hampir kayak lidi, ya, sekecil ini gitu, kayak tipis gitu. Oh iya, kayak gue tahu deh. Ada lah pokoknya. Itu. Jadi bunyi itu kalau lu gerus pakai kaki. Sama yang paling common ya petasan, kalau nggak petasan ke atas, ya petasan runway ke atas, dan juga petasan kembang api. Oh, Kembang api yang paling common kali ya, Iya. sering gitu. Tapi menurut gue real, ini ngomongin petasan ini ada tire-tirenya. Oh gitu. Iya. Tier listnya. Bukan cuma gorengan ya. Waktu itu kita pernah bahas tire tentang gorengan. Ada gorengan. Ini menurut gue petasan nih ada tire-tirenya. Oh, Tire yang gue maksud itu adalah biasanya yang paling cupu itu ada namanya ini ya, kembang api yang dipegang doang. Iya. Yang tapi nggak ada ledakan ya, cuma Iya, kayak nyala aja. nyala doang. Gitu Itu aja, paling udah. cupu tuh. Ya kan? Yang kedua menurut gua kembang api yang ke atas. Ke atas, ya benar. Karena itu menurut gua terlalu family friendly. Oh gitu. Kayak biasa anak-anak bocil yang rebel tuh gak main kayak gituan. Oh gitu. Kalau bocil-bocil yang sering perang sarung itu biasanya mainnya petasan yang dilempar ke orang meledak gitu kan. Iya. Sama petasan-petasan yang bahkan jangkwe Ya. gitu tuh baru dimainin sama bocah-bocah yang suka perang sarung tuh. Jadi ini ya, mereka tuh anarkis ya. Ya dikit-dikit gitu lah. Tapi again menurut gua kita perlu mengedukasi juga karena petasan ini memang kan diperuntukannya untuk merayakan. Iya. Acara-acara besar gitu ya. Betul, jangan sampai ini tujuannya malah melukai. Benar. Jadi iya, karena gue pernah nih, Pal, pernah lihat mereka tuh perang sahur dan perang petasan tuh udah kayak di film Harry Potter kan, keluar dari ininya tuh stick yang ini kan. Nah, mereka tuh menggunakan petasan jamu itu, bahkan dan lu kasih kata jadi kayak saling ju. Waduh. Dan kita perang sahur tuh udah ini anjir, gue di film Harry Potter kali ya, ini ada apa gitu. What's going on? What's happened? Ya naon. Nah, jadi boleh kalau misalkan main petasan dilihat dulu area bermainnya gitu kan, yang mungkin aman dari pemukiman warga, aman dari warga itu sendiri, Aman dari bayi betul, dan juga aman dari daerah-daerah yang banyak kucingnya. Wah, kesian kan kalau kucing kena petasan gitu. memang itu sih. Karena kan nggak jarang juga ya petasan ini menjadi penyebab sebuah kebakaran. Betul, karena residunya itu kan. Betul. Ya, selain itu apa lagi Jril? Nah, Kegiatannya? selain dari perang sarung dan main petasan, ya ada juga namanya membangunkan sahur, Pal. Oh iya. Ya, jadi di membangunkan sahur ini itu biasanya warga sekitar, biasanya anak-anak kecil sih, yang bangun sahur kayak misalkan dia bawa-bawa gendang, drum gitu, sahur gitu kan, atau biasa dari masjid mau sahur. Ini dong. Sahur. Sama biasanya security atau hansip bisa mengganggukan dengan kuntung atau bunyikan tiang gitu. Oh, jadi kayak ya itu mah hal biasa lah ya. Iya. Sahur. Tapi lu pernah gak membangunkan seorang sahur gitu? Kalau gue sendiri nggak pernah, Belum pernah. karena gue kalau sahur itu malah gue mau seperti apapun, kalau ngantuk agak banget nih lu ya. Jadi harus dari dalam diri sendiri. Oh, gue udah bangun untuk sahur. Gitu. Emang harus ditanamkan ya dalam diri lu. Kalau lu pernah apa? Kalau gue pernah. Oh. Dulu tuh pas masih kecil gue masih senang tuh bangun-bangunin orang sahur. Ya. Biasanya kita mulai itu jam 2:30 atau jam 2 bahkan. Oke. Dan bowling selesai itu jam 3:30 udah selesai. Iya. Karena kan nggak seluas satu kampung gitu ya, paling ya cuma 2-3 rumah lah ya. enggak juga dong. Dikit banget kalau gitu. Kata lu gak banyak. Iya, tapi nggak gitu juga. Itu kedikitan ya. Dikitan. Nah, palingnya satu RT, satu RW gitu sih biasanya. Nah, oke. Nah, jadi ya Mas Sahur, dan juga memang sempat ada ini, Pak, ada kontroversi tentang bangun sahur karena ada beberapa orang yang merasa dirugikan dibangunkan sahur. Ya, biasanya itu adalah ibu-ibu hamil ya kan. Terus juga ada orang tua yang sedang sakit yang butuh istirahat. Kemudian ada
anak kecil, anak bayi gitu kan yang butuh istirahat. Kemudian juga ada warga yang non muslim yang merasa mungkin sedikit terganggu karena mereka tidak ikut ibadah sahur, tapi waktu jam tidurnya terganggu karena adanya dibangunkan sahur ini, Pak. Gitu. Gue setuju sih, karena memang bulan Ramadan ini ya kita walaupun mayoritas Ya, tapi harus juga ya menghargai teman-teman kita yang tidak berpuasa, betul. yang memang mungkin butuh waktu untuk beristirahat gitu ya. Yang penting jangan sampai kita mengambil hak Iya, orang lain gitu. betul, loh, untuk betul. tidur tenang segala macam. Iya, bisa dikomunikasikan dengan RT dan RW setempat gitu. Setuju. Karena tamu wajib lapor. 1x24 jam belajar. Nah, ada apa lagi nih Ril yang paling ikonik dalam bulan Ramadan? Nah, yang terakhir ini ada namanya sahur on the road, Bal. SOTR. SOTR, sahurnya di tengah jalan. Jadi benar-benar the road. On the road gitu. Nggak. Jadi so on the road ini biasanya itu kayak kumpulan gitu, Pak, antara anak-anak SMA, anak-anak kuliah, atau biasanya paguyuban organisasi tuh bagi-bagi makanan saat sahur kepada orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Jadi ibaratnya sahur sambil memberikan keberkahan ya. Iya, sahur sambil sedekah. Betul, setuju banget. Kalau lu pernah sahur on the road itu? Kalau gue pernah sahur on the road tapi sambil at the same time tuh nonton final UCL, Pak. Kapan itu? Itu di tahun 2017. Musim 2017 itu antara Real Madrid melawan Juventus. Mandzukic bicycle kick. Bicycle kick itu wah Iconic ya? ikonik dan tapi ending-endingnya Madrid Madrid menang ya. lagi. Iya, rasa. Saya mau tuh legasinya Zidane di Real Madrid gimana? Jadi ngomongin bola dong kalau gitu. Gak usah ya? Gak usah. Nanti aja kita akan bahas segmen tentang bola terpisah ya. Wih. Nah, kalau lu sendiri ada nggak Pak pengalaman SOTR atau sahur on the road? Kalau gue sih jujur nggak ada. Kalau gue belum nemu kesempatannya. Oh, Mungkin kalau misalkan nanti ada kesempatan gue juga tertarik sih untuk SOTR ini. benar. Kalian sebenarnya sendiri juga bisa, Pak. Lu sendiri misalkan mencari makan pas sahur itu ada warung yang biasanya memang buka 24 jam atau sengaja diperpanjang waktu bukanya sampai subuh gitu. Oh, kalau konsepnya sahur di luar gue pernah. Oh gitu. Yang memang SOTR itu kayak guyup bareng-bareng, Iya. bagi makanan. Eh, Karena kan biasa SOTR ini kan terkonsep ya. Jadi biasanya terkonsep ya. kayak misalkan salah satu paguyuban bikin crowdfunding, Ya, crowdfunding. terus mau bagi-bagi keberkahan. Betul. Itu biasanya ada tanggalnya kapan. Iya, benar. Tapi kalau misalkan sahur di luar makan dulu sih gue pernah juga. Iya. Itu ini ya, solo sahur on the road. Iya benar, sendiri gitu ya. Dan myself. Tapi memang yang perlu dicatat adalah kalau teman-teman mau sahur keluar itu kalau bisa sih rame-rame. Rame-rame benar. Karena kan ya zaman sekarang ngeri ya, maksudnya dini hari, Iya. apalagi kalau mungkin teman-teman tinggal di daerah-daerah yang rawan, Iya. jangan sampai malah bulan puasa ini kita menjadi celaka. Celaka, iya, karena banyak banget nih gangster, banyak banget begal gitu kan. Bahkan nih Pal, dulu tuh nggak tahu ya sampai sekarang, semoga nggak ada ya. Itu tuh anak-anak SMA tuh banyak yang malah tawuran, Pal. Oh iya benar. Iya, pelajar-pelajar tuh banyak tawuran saat sahur kan, menghilangkan esensi sahur on the road itu sendiri, bahkan ya menghilangkan esensi puasa itu sendiri. Setuju. Membahayakan orang lain, membahayakan orang banyak, membahayakan diri sendiri, jadi merugikan gitu. Nggak ada Apa? sisi positifnya ya? Iya, kayak buat apa gitu? Why? Iya sih menurut gua ya. Again ya satu sisi teman-teman yang memang harus keluar untuk beli makan sahur itu harus hati-hati. Benar. Dan juga kalau mau SOTR ya kalau bisa rame-rame. Iya. Kalau dan menurut gua kalau ngomongin tawuran di saat sahur ini kayak udah bukan zamannya juga gak sih? Iya, udah lewat lah, udahlah gitu. Tinggalkan hal primitif seperti itu, tinggalkan. Betul. Kita saling gotong royong, saling bersama-sama untuk bangun Indonesia. Untuk Indonesia pintar. Oke, kayaknya itu aja kali ya. Yoi. Hal-hal yang biasa muncul hanya di bulan Ramadan. Tadi kita udah sempat mention tentang perang sarung, petasan, SOTR sampai membangunin sahur. Betul. Nah, kalau buat teman-teman yang punya pengalaman saat bulan Ramadan apapun itu, bisa diceritakan di kolom komentar. Setuju banget. Oke, itu aja untuk episode kali ini. Gue Naufal Hilal. Dan gue Azlan Nafi. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk komen, like, dan subrek YouTube kita. Dan juga follow semua platform media sosial kita. Ada di YouTube, ada di Instagram, ada di TikTok, dan juga Spotify. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.